Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan dengan ayat-ayat firman Tuhan tentang mujizat, di mana ada 5 ayat firman Tuhan tentang mujizat Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan membangkitkan iman saudara bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama saudara adalah dari Markus pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, ayat ini konteksnya adalah di mana ada seorang orang tua membawa anaknya kepada Yesus, di mana anaknya ini kerasukan roh jahat dan dia sangat menderita. Lalu satu kali dia datang kepada Yesus, dia ceritakan keadaannya, lalu kemudian di kalimatnya yang terakhir dia berkata kepada Yesus, jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu, tolonglah kami. Ketika Yesus dengar ada kalimat jika engkau dapat, Yesus mau perjelas itu bagi bapak ini. Dia berkata bahwa kamu berkata jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus mau menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengerjakan apa saja jika kita percaya kepada Dia. Yesus mau menegaskan kepada orang tua itu bahwa anakmu bisa dibebaskan, anakmu bisa aku bebaskan, kuasa kegelapan, roh yang mengikat dia bisa aku usir jika engkau percaya. Itu yang Yesus mau ajarkan kepada orang tua ini. Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita bahwa kalau kita rindu mengalami mujizat dalam kehidupan kita, maka hal yang bisa kita renungkan di sini adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan jika engkau dapat, tetapi engkau pasti dapat. Artinya kita harus datang kepada Tuhan dengan iman, dengan keyakinan yang teguh bahwa dalam segala masalah, dalam segala beban, persoalan yang kita alami, Tuhan pasti dapat menolong kita. Percaya saudara, Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Dia sanggup menolong kita. Apa yang menjadi beban persoalan saudara saat ini? Seberapa besar beban kehidupan saudara saat ini? Tahukah saudara bahwa ada Tuhan yang pasti dapat menolong saudara? Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah saudara percaya bahwa Dia pasti dapat menolong saudara? Itu yang dia tegaskan kepada orang tua ini saudara. Kamu berkata jika engkau dapat. Tuhan mau supaya dia tidak datang dengan iman seperti itu, tapi Tuhan mau orang tua ini datang dengan iman bahwa Tuhan pasti dapat, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saya, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Jika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Ayat yang kedua saudara tentang mujizat Tuhan adalah dari Yeremia pasal 32 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Saudara, firman Tuhan menegaskan di sini. Tuhan sendiri yang berbicara, Dia perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dia berkata sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Artinya dia mau mengatakan bahwa Dia Allah yang berotoritas atas segala sesuatu. Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Lalu kemudian dia menegaskan, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Kalau Dia yang memegang otoritas atas segalanya, Dia yang menciptakan segalanya, Dia yang mengatur semuanya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Kalau alam semesta ini saja, segala makhluk, Dia yang berkuasa, adakah yang mustahil bagi Dia? Saudara, biarlah ayat ini membangkitkan iman kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kita alami, dalam hal apapun kita rindukan mujizat terjadi dalam hidup kita. Dengar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau alam semesta ini pun Dia yang mengatur, semuanya ada dalam kuasanya, maka dengar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Percaya saudara, Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Ayat yang ketiga tentang mujizat Tuhan adalah dari Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria,
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, satu kali ketika malaikat datang kepada Maria untuk memberitahukan bahwa dia akan mengandung bayi Yesus Kristus, maka Maria berkata, bagaimana itu mungkin terjadi? Sebab aku belum bersuami. Tetapi datanglah firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Maria mendengar bahwa tidak ada yang mustahil, sekalipun sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk logika, tetapi ketika dia mendengar satu kalimat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Saudara, kalimat yang sama juga hari ini bagi saya dan saudara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan sama seperti Maria, ketika dia mendengar kalimat itu, maka dia berserah kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Artinya, aku siap, pakailah aku. Maka dalam kehidupan kita juga, saudara, apapun situasi, apapun yang kita alami dalam hidup kita, dengar, kalimat yang sama datang kepada saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, percayakah saudara? Dan adakah saat ini saudara bisa buktikan kepercayaan saudara, iman saudara kepada Tuhan dengan penuh penyerahan kepada Dia? Saudara serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan berkata, aku siap dipakai Tuhan. Dalam segala hal yang kualami saat ini, sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu begitu mustahil, tidak logis, tetapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan aku siap. Dan aku percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Biarlah iman yang sama seperti Maria kita miliki, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku siap berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat berikutnya tentang mujizat Tuhan, saudara, adalah dari Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, dalam konteks ini adalah di mana murid-muridnya pada waktu itu melakukan praktek untuk mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Tetapi apa yang terjadi? Setan itu tidak keluar. Maka pada waktu itu mereka heran, kenapa kami tidak dapat? Padahal ketika Yesus mengusir setan itu langsung tunduk kepada Yesus. Jadi murid-muridnya berkata, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu Yesus menegaskan kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Jadi Yesus berkata bahwa kenapa kuasa Allah itu tidak nampak? Setan itu sudah diusir. Padahal mereka mengusir setan itu pakai nama Yesus. Mereka mengusir setan itu dengan menggunakan kuasa Allah, mereka berkata, tetapi setan tidak pergi. Kenapa? Karena sekalipun mereka mengusir-usir, mereka menengking-nengking, ada satu masalah, bahwa pada dasarnya sebenarnya mereka tidak percaya. Sehingga Yesus berkata, ketika mereka bertanya, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata, karena kamu tuh kurang percaya. Bukankah seringkali juga demikian dalam hidup kita, saudara? Sepertinya kuasa Allah itu tidak nyata di depan kita. Padahal kita sudah menggunakan nama Tuhan Yesus, kita sudah teriak-teriak, kita sudah panggil Tuhan dan sebagainya. Yesus menegaskan, kuasa Allah tidak nyata karena kamu kurang percaya. Allah bertindak berdasarkan iman kita, saudara, sesuai dengan iman kita. Jika kita percaya sungguh bahwa Allah itu sanggup, Dia akan bertindak. Dalam segala aspek kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, maka Dia akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Ayat yang terakhir, saudara, ayat yang kelima tentang mujizat Tuhan adalah dari Matius pasal 21, ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan.
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Di ayat yang terakhir ini, saudara, kembali Yesus menegaskan kepada murid-muridnya pentingnya iman. Dia berkata kepada mereka, di mana pada waktu itu konteksnya adalah di waktu sebelumnya Yesus mengutuk pohon ara. Lalu kemudian ketika mereka datang lagi ke situ, murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu sudah kering. Lalu mereka terheran-heran, kok bisa? Kenapa itu bisa terjadi? Bagi mereka itu sesuatu yang sangat spektakuler. Sampai pohon ara pun ketika Yesus kutuk, pohon ara itu menjadi kering. Dan mereka dengan terkagum-kagum berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi Yesus berkata bahwa jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini. Jadi Yesus mau bilang begini, bahwa sebenarnya kuasa Allah juga akan bekerja, kuasaku akan bekerja dalam dirimu, bahkan lebih daripada apa yang kamu lihat ini bisa terjadi jika kamu percaya, jika kamu tidak bimbang. Jadi Yesus kembali menegaskan di sini pentingnya iman bagi umat-umat Tuhan untuk umat-umatnya mengalami mujizat Tuhan, saudara. Demikian juga dalam hidup kita. Kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib, jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah yang sanggup bekerja dalam hidup kita. Seberapa mustahil pun kehidupan kita hari ini, apa yang kita alami dalam hidup ini, masalah persoalan kita, seberapa berat pun itu, ketahuilah bahwa jika kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara sanggup Dia kerjakan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah merenungkan 5 ayat yang dahsyat, 5 ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang menjamin kita, saudara, bahwa mujizatnya yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percayakah saudara bahwa Allah yang berkuasa itu akan bertindak, akan melakukan mujizat dalam hidup saudara? Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh percaya, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat ini membangkitkan iman saudara. Percaya, Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.